Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fahayyakumullahu jami'an ayyuhal asatidza al-kiram. Fa insyaallah ta'ala fi hadhihi al-fursah an-nafisah nuwasilu darsana fi ilmi at-tajwid min haitsu an-nadhari, wa adhunnu hadhihi al-fursah أو هذا اللقاء هو آخر لقائنا في النظر، أي من حيث النظر. Tayyib. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan pembahasan di ilmu tajwid, yang mana pertemuan ini merupakan pertemuan penutup, ya, ya, karena pembahasan ini merupakan pembahasan akhir, ya, pembahasan akhir dari materi ilmu tajwid dalam buku yang kita pelajari ini, ya. Nanti pertemuan selanjutnya kita gunakan untuk praktik, ya, kita perbanyak praktiknya, karena ini materi yang terakhir, ya, penutup. Baik. Di sini ada beberapa pembahasan yang insya Allah kita akan ambil, ya. Baik. Ahkamun munfaridah, ada beberapa hukum khusus, ya, yang belum kita bahas sebelumnya, ya. Jadi secara umum seperti letak-letak sakta dalam riwayat Hafs, kemudian letak imalah, kemudian ishmam atau ar-raum atau tashil, ya. Kemudian juga ada yang namanya nun wiqayah, ya. Ini yang akan kita bahas. Baik. Al-awwal mawadi'us sakti li Hafsin, ya. Hukum yang pertama atau pembahasan yang pertama mengenai letak-letak sakta dalam riwayat Hafs an Asim, ya. As-saktu, ya, sebagaimana yang kita pernah sampaikan bahwa as-sakta itu ibaratun an qat'i sautin, ya. Dia ibarat kita memutus atau menghentikan suara kita, ya, zamanan, ya, huwa duna zamanil waqfi adatan min ghairi tanaffus, ya. Secara simpelnya berhenti sejenak tanpa mengambil nafas, ya. Arba'atu mawadi'in, ya, fi Al-Qur'an, maka dia mempunyai 4 letak dalam Al-Qur'an. Jadi dalam riwayat Hafs an Asim itu sakta cuman ada 4, ya. Baik. Yang pertama, as-saktu ala alifi iwaja. Yang pertama, sakta atau berhenti sejenak tanpa bernafas dalam atau pada huruf alif yang ada dalam kata iwaja, ya, dalam surat Al-Kahfi ayat yang pertama. Kan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Perhatikan, qayyim wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Dari kata iwaja stop, berhenti sejenak tanpa harus bernafas, kemudian baru lanjut qayyima, ya. Itu yang namanya sakta. Biasanya ada simbol huruf sin kecil di atas alif tersebut, ya. Ini letak yang pertama. Nah, disebutkan wa hikmatu as-sakti, ya, para ahli tajwid, para ahli qiraah mengatakan bahwa salah satu hikmah kenapa di sini harus sakta, ya, kenapa di sini harus sakta, ya.
Bu dan tidak dibaca misalkan lanjut ya qayyiman liyun wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyima. Perhatikan annal wasla biduni sakti, ya, membaca dengan bersambung tanpa berhenti, ya, tanpa sakta, yuhimu, ya, anna qayyima sifatan li'iwaja, mungkin dapat memahamkan bagi para yang mendengar bahwa kata qayyima yang artinya lurus merupakan sifat dari kata sebelumnya, yaitu iwaja, yang artinya bengkok atau tidak lurus. Wala yastaqimu an yakunal qayyimu sifatan lil muawwaj, dan tidak mungkin sesuatu yang lurus, ya, itu merupakan sifat dari sesuatu yang bengkok, ya. Misalkan kalau misalkan kita membaca alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwajan qayyima, ya, maka dapat dipahami artinya Maha Suci Allah, ya, yang telah menurunkan Al-Quran itu yang tidak ada sesuatu yang menyimpang di dalamnya, yang Al-Quran itu tidak bengkok, ya. Arti kata qayyiman selanjutnya, ya, Al-Quran merupakan suatu petunjuk yang lurus, yang tidak ada penyimpangan di dalamnya, ya. Dan kalau misalkan tidak ada sakta, maka seakan-akan kita mengatakan Al-Quran itu tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan Al-Quran itu bengkok lurus. Kan nggak mungkin sesuatu disifati, ya, dengan kata yang berlawanan, ya. Kalau saya mengatakan bahwa pulpen ini bengkok lurus, ya, bengkok lurus, gimana, ya? Jadi supaya lebih mudah dipahami maknanya, maksudnya, artinya, maka itulah adanya sakta. Ini salah satu hikmah yang disebutkan oleh para ahli tajwid. Kenapa kita harus sakta iwaja qayyima? Karena iwaja artinya bengkok, sedangkan qayyima artinya lurus. Baik, ini yang pertama. Kemudian letak yang kedua, ya, letak sakta yang kedua dalam Al-Quran di riwayat Hafs, yaitu as-saktu ala alifi marqadina, sakta pada huruf alif di kata marqadina. Ini dalam surat Yasin ayat yang ke-52, ya. Misalkan di sini perkataan orang-orang musyrik, ya, orang-orang musyrik, qalu ya wailana mamba'athana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun, ya. Jadi perkataan orang musyrik itu cukup sampai marqadina, ya. Hadza ma wa'adar rahman itu bukan termasuk perkataan mereka lagi. Jadi di marqadina sakta, yaitu berhenti tanpa bernafas, kemudian baru lanjutkan kata setelahnya. Karena kalau tidak ada sakta di situ nanti dipahami, ya, bahwa kalimat hadza, ya, itu termasuk perkataan orang musyrik, padahal bukan, ya. Qalu ya wailana mamba'athana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman. Jadi orang-orang musyrik itu berkata, ya wailana, sungguh celaka kami, ya, sungguh celaka kami, mamba'athana mim marqadina, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami. Yang dimaksudkan adalah dari kuburan, ya. Setelah itu barulah makna selanjutnya dikatakan kepada mereka, inilah, ya, yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian. Jadi artinya seperti itu. Jadi perkataan orang musyrik dulu, ya, mereka mengatakan sungguh kami merupakan orang-orang yang celaka. Siapa yang membangkitkan kami dari dari kuburan atau dari tempat tidur kami? Yang dimaksudkan adalah dari kuburan kami, ya. Setelah itu stop, baru selanjutnya inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
Kalau misalkan tidak sakta, tidak berhenti, ya, tidak berhenti tanpa harus tanpa mengambil nafas, ya, ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza, ya, maka artinya berubah, ya, atau sulit untuk dipahami sesuai dengan inti atau makna dari ayat tersebut, ya. Sungguh celaka kami, ya, sungguh celaka kami. Siapa yang membangkitkan kami dari kuburan kami inilah, ya. Jadi yang kalau misalkan dalam bahasa Indonesia itu, ya, gunanya ada koma itu kan memudahkan para pembaca untuk memahami makna, ya. Letak, ya, adanya koma, ya, di sebuah kata, ya, kalau kita pindah koma tersebut di kata yang lain setelahnya atau sebelumnya, maka itu maknanya bisa akan berubah, ya. Seperti inilah, ya, yang ada di marqadina hadza ma wa'adar rahman, ya. Jadi kalau dibaca sakta maka lebih memudahkan para pendengar untuk memahami makna tersebut, ya, supaya lebih jelas, oh yang ini perkataan orang musyrik, yang ini bukan termasuk perkataan orang musyrik. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, letak sakta yang ketiga, ya, as-saktu ala nuni man raq, ya, sakta berhenti tanpa bernafas pada huruf nun yang ada di ayat man raq, marraq, ya. Man raq dalam surat Al-Qiyamah ayat yang ke-27, ya. Ayat yang ke-27, ya. Kalla idza balagatit taraqiyah, ya. Wa qila man raq, ya. Jadi sekali-kali tidak tatkala ruh itu, ya, sudah sampai ke tenggorokan, ya. Wa qila man raq, dan dikatakan kepadanya siapa yang dapat menyembuhkan, siapa yang dapat melepaskan kalian dari keadaan ini, ya. Man itu siapa, raq itu yang dapat menyembuhkan atau yang dapat melepaskan kalian dari keadaan ini, yang dapat menyelamatkan kalian, ya. Man raq, ada dua kata man raq, ya, man raq. Nah, disebutkan salah satu sakta, ya, di ayat ini, yaitu annal wasla fihi min ghairihi yuhimu annahuma kalimatun wahidatun wal waqi' annahuma kalimatani. Nah, ini salah satu hikmah yang disebutkan kenapa di situ sakta man raq, ya, karena kalau dibaca bersambung dapat memahamkan bagi yang mendengarkan bahwa itu merupakan satu kata marraq, padahal intinya, ini terdiri dari dua kata man raq, ya. Jadi itu salah satu hikmah yang disebutkan oleh para ahli tajwid. Baik. Kemudian letak yang keempat dari sakta, ya, as-saktu ala lami bal rona, sakta atau berhenti tanpa bernapas pada huruf lam di ayat bal rona dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-14, ya, bal rona, ya. Wa hikmatus sakti, ya, salah satu hikmah daripada sakta di ayat ini yang disebutkan oleh para ahli tajwid, annal wasla fihi min ghairihi yuhimu annahuma kalimatun wahidatun, ya, sama, ya, artinya lebih memahamkan kepada para pendengar bahwa adanya sakta menunjukkan, menandakan bahwa ini terdiri dari dua kalimat bal rona, ya, bal rona. Jadi bal itu akan tetapi, rona itu artinya penutup penutup hati, ya, penutup hati. Jadi ada beberapa macam hal yang Allah jadikan sebagai penutup hati bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang musyrik. Ada yang disebut at-toba, bal toba Allahu ala qulubihim, yang lebih ringan lagi daripada at-toba, ya, itu ada namanya ron, ya, artinya sama, penutup hati. Baik. Mereka tidak beriman karena memang Allah Subhanahu wa taala meletakkan penutup hati dalam diri mereka. Ya, bal rona terdiri dari dua kata, bukan dari satu kata, barrona, ya.
Jadi salah satu hikmah yang disebutkan oleh para ahli tajwid di sini, adanya sakta di tempat ini untuk lebih memahamkan bahwa dalam ayat ini terdiri dari dua kata bal rona, ya. Bukan kalau dibaca tidak ada sakta barrona mungkin dapat dipahami ini ada satu kata. Ini salah satu hikmah, ya. Salah satu hikmah. Baik. Kita udah selesai dari letak-letak saktah yang ada di riwayat Hafs, ya. An Asim ada 4, ya, dan beberapa hikmah yang telah disebutkan. Bagian yang kedua daripada hukum khusus yaitu maudi'ul imalati li Hafsin, tempat hukum imalah dalam riwayat Hafs an Asim. Sebelumnya kita harus paham dulu imalah ini apa, ya. Al-imalatu lughatan, imalah secara bahasa hiya al-udul ila syai'i wal iqbal alaihi. Wal iqbali alaihi. Imalah itu ya artinya condong, ya. Condong terhadap sesuatu. Wastilahan, secara istilah hiya an tanhu bil fathati nahwa al-kasrah wa bil alifi nahwa al-ya'i wa hiya qismani. Jadi secara istilah itu bahwa condongnya dari suara fathah ke kasrah atau dari alif ke ya. Jadi bukan a, ya. Jadi cenderung antara a dan i, ya. Bukan a, bukan juga i. Jadi antara keduanya. Itulah yang disebut dengan imalah, dan dia terbagi menjadi dua macam. Baik. Yang pertama al-imalatul kubra, ya, wa takunu bainal alif wal ya'i tamaman. Yang pertama disebut imalah kubra. Imalah kubra itu antara alif dan ya tamaman. Jadi benar-benar di antara a dan i. Antara a dan i. Jadi akan terdengar suara e. Itu kalau imalah, ya. Antara a dan i adalah e. Misalkan wadduhe, di situ, ya, antara a dan i, yaitu itu namanya imalah kubro. Jadi kesimpulannya bahwa imalah kubro itu suaranya seperti huruf e, ya, huruf e. Wadduhi wallaili idza saje. Kita misalkan dalam riwayat Hafs cuma ada satu tempat wa qala rukabu fiha bismillahi majre re, ya, suara e. Ini imalah kubro. Yang kedua ada al-imalah as-sugro, imalah sugro, imalah yang kecil, ya. Wa takunu bainal alif wal ya, juga suaranya di antara alif dan ya, antara a dan i, wa hiya ilal alifi aqrab, tapi kecenderungan kepada suara alif itu lebih dekat. Wa yuqalu laha at-taqlil, dan imalah sugro ini mempunyai nama lain namanya taklil, au imalatun baina atau namanya imalah baina. Nah, mungkin ini ketika saya belajar atau bertalaki dengan Syekh Solih, ketika mempraktekkan imalah as-sugro ini suaranya lebih cenderung ke ya, bukan bukan a, bukan i, bukan tapi lebih cenderung ke ya. Wadduha wallaili idza saja, ya. Jadi memang sedikit bedanya dari huruf a, ya. Ya, bukan a, bukan tapi ya, ya, seperti itu. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ya. Jadi itulah yang disebut al-imalah as-sugro atau disebut taklil, dan ini yang paling banyak di riwayat Warsh, ya, di riwayat Warsh. Baik. Jadi bedanya imalah kubro itu suaranya imalah sugro itu suaranya ya. Wali hafsin kalimatun wahidatun wa hiya majriha. Dalam riwayat Hafs an Asim hanya ada satu imalah di dalam Al-Qur'an, dan yang imalah yang ada di situ imalah kubro, ya, bukan imalah sugro, karena suaranya bukan ya. Wa qala rukabu fiha bismillahi majriha, bukan majroha, bukan majriha, bukan majreha, tapi
benar-benar suaranya majreha. Ya, fi surati Hud, ya. Jadi itulah ya perbedaan atau letak imalah dalam riwayat Hafiz itu cuman ada satu dalam surat Hud ya, dalam surat Hud ayat yang ke-41 ya. Itu wa qala rukabu fiha bismillahi majreha, imalah kubro di situ yang ada. Dan kalau imalah sugro dalam riwayat Hafiz an Asim sepertinya tidak ada ya. Imalah sugro ini banyaknya di riwayat Warish. Wadduha. Baik, yang ketiga, hukum yang ketiga. Hukum yang ketiga yaitu mengenai al-ishmam ya, mengenai al-ishmam. Al-ishmam ya. Huwa dhammu syafataini ya ba'da iskanil harfi al-madmum. Memonyongkan dua bibir ya setelah ya membaca ya setelah mensukunkan huruf dhamma ya, memonyongkan dua bibir setelah mensukunkan huruf yang berharokat dhamma ya. Indan nutqi bil dhammati min ghairi sautin, tapi ketika dimonyongkan hanya bentuknya saja tanpa mengeluarkan suara ya, tanpa mengeluarkan suara. Wal ghardu minhu, tujuannya apa? Al isyaratu ila anna harakatal harfil mauqufi alaihi hiya dhamma. Dia hanya memberi isyarat saja ya bahwa sebenarnya huruf yang dia berhenti padanya adalah berharokat dhamma ya. Jadi dia monyongkan bibirnya sebagai isyarat bahwa sebenarnya huruf itu adalah huruf yang berharokat dhamma ya. Nanti kita ambil contohnya ya di setelah ini ya. Nah, setelahnya ada namanya ar-raum ya, ar-raum atau ikhtilas. Wa amma ar-raumu atau ikhtilas ya, huwa al-ityan bi thulutsai al-harakah ya. Jadi kalau raum itu membaca dengan 2/3 harokat ya. 2/3 harokat, bukan harokat seutuhnya tapi hanya sedikit saja ya. Bisautin khafiyyin, dengan suara yang rendah, bihaitsu yasma'uhul qaribu dunal ba'idi ya, sehingga yang dapat mendengarkan harokat tersebut hanyalah orang-orang yang di dekatnya saja, sedangkan orang yang jauh darinya tidak mendengarkan ya. Hatta yadhhaba mu'dhamu sautiha fatasma'uhu laha sautan khafiyya, jadi suaranya kecil saja ya. Baik, kita perhatikan sekarang, kita masuk ke praktik bagaimana ishmam, bagaimana raum ya. Walam yaqul ishmamu fi wasatil kalimati ya, dan ishmam itu tidak ada ya di tengah kalimat illa fi maudhi'in wahidin, kecuali hanya ada di satu tempat. Jadi memang kebanyakan ishmam itu ya kalau misalkan di beberapa riwayat letaknya di akhir kalimat ya, letaknya di akhir kalimat. Misalkan di beberapa riwayat membaca alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil arrahmanir rahim maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan aslinya kanasta'inu ya, kalau dia baca ishmam maka kanasta'in. Jadi hanya bentuk mulutnya saja, seakan-akan dia membaca dhamma padahal tidak. Bentuknya ada tapi suaranya enggak ada. Namun tidak ada ishmam dalam pertengahan kalimat kecuali hanya ada satu ya. Dan ini di riwayat kalau di riwayat Hafiz ini ya memang di sini ya, wa qalu ya abana, dalam surat Yusuf ya ayat yang ke-11, wa qalu ya abana malaka la ta'manna, di sini tertulis ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Perhatikan kalimat la ta'manna. La ta'manna. Bagaimana cara membaca ishmam? Karena di ayat ini ada dua cara membaca. Yang pertama ishmam, ya, yang kedua raum. Ya, baik.
Sekarang kita coba dulu dengan ishmam ya. Wal ishmamu imma ba'dal idgham wa imma ma'al idgham. Dan cara membaca ishmam itu juga ada dua cara dalam ayat ini. Yang pertama ba'dal idgham. Ishmam itu memonyongkan bibir itu setelah idgham atau bersamaan dengan idgham. Ya, perhatikan. Jadi kalau ba'dal idgham, setelah idgham, maka praktiknya seperti ini. Perhatikan. Ini ishmam ba'dal idgham, setelah idgham. Wa qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf la ta'manna Jadi memonyongkan itu di akhir ya. Sebelum kalimat la ta'manna di akhirnya baru mulut dimonyongkan. La ta'manna itu namanya ishmam ba'da al-idgham. Yang kedua al-ishmam ma'al idgham. Ishmam bersamaan langsung dengan idgham. Maka praktiknya seperti ini. Wa qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf la ta'manna ala Yusuf la ta'manna. Itu namanya al-ishmam ma'al idgham, bersamaan dengan idgham ya. Wa talaqaitu al-awwal, dan saya secara pribadi itu ketika belajar ishmam ini yaitu dengan ishmam yang pertama, artinya al ishmam ba'da al idgham. Jadi la ta'manna, bukan la ta'manna, meskipun dua cara membaca ishmam ini juga boleh, namun saya pribadi ketika bertalaki yaitu dengan cara yang pertama, al-ishmam ba'da ya, seperti la ta'manna. Baik, ini cara membaca yang pertama dalam ayat-ayat ini. Wat tariqatu tsaniyatu fi qiraati hadhil ayat, cara yang kedua dalam membaca ayat ini adalah apa? Ar-rom. Ar-rom itu membaca dengan 2/3 harokat ya. Karena aslinya ya, asli kalimat la ta'manna itu kan la ta'manuna, la ta'manuna. Jadi waqalu, dan saudara-saudara Yusuf itu mengatakan kepada ayah mereka, ya abana, wahai ayah kami, malak, kenapa engkau la ta'manuna, engkau tidak mempercayai kami, ala Yusuf ya, kami ingin membawa Yusuf pergi bermain, kenapa engkau tidak mempercayai kami? Wa inna lahu lanasihun, dan kami benar-benar akan termasuk orang-orang yang memberi nasihat, orang-orang yang menjaga Yusuf ya, percayakanlah Yusuf kepada kami. Namun ayah mereka tidak percaya sepenuhnya. Jadi kalimat la ta'manuna artinya tidak mempercayai kami ya, aslinya la ta'manuna, ada 2 huruf nun di situ, ada 2 huruf nun, namun huruf nun yang pertama dimasukkan ke huruf yang kedua. Nah, dalam membaca ayat ini dengan cara raum, maka 2 huruf nun tetap nampak, namun huruf nun yang pertama harokatnya dibaca pelan, harokatnya tidak dibaca seutuhnya, namun hanya dibaca 2/3 ya. Maka praktiknya seperti ini ya. Wa qalu ya abana ma laka la ta'manuna ala Yusuf la ta'manuna ya, bukan la ta'manna, bukan juga la ta'manuna ya, tapi la ta'manuna. Jadi di huruf nun yang pertama itu kecilkan suara sedikit. Nah, itulah cara membaca dengan 2/3 harokat ya. Jadi suaranya dikecilkan sedikit. La ta'manuna, la ta'manuna ya. La ta'manuna. Itulah yang dimaksud dengan ar-raum, mendatangkan membaca dengan harokat tapi tidak seutuhnya, hanya 2/3 saja. Baik. Itu yang dimaksudkan dengan al-ishmam war-raum au al-ikhtilas. Baik. Yang keempat ya, hukum yang keempat yaitu at-tashil. Ada yang namanya
tashil. Huwa an-nutqu bil hamzati fi halatin mutawassitatin bainal hamzatil muhaqqaqati wa baina harfil maddil al-mujanis laha. Jadi dia itu membaca tashil itu merupakan pengucapan dengan hamzah ya, antara hamzah muhaqqaqah dengan alif, ya, dengan harfil mad al-mujanis laha. Jadi antara a, ya, antara a dan antara ha. Perhatikan ya. Perhatikan, wali hafsin maudhi'in wahidin fil Quran, dan dalam riwayat Hafiz an Asim itu hanya ada satu tempat dalam Al-Quran yang ada tashil ya. Dan dalam surat Fussilat ayat yang ke-44 ya. Perhatikan, di situ ada kata a'jami ya, yang didahuluin oleh hamzatul istifham a. Jadi aslinya a'jami. Aslinya seperti itu. Ya, a'jami ya. Yang pertama ada hamzah istifham ya, atau hamzatu qat'un ya. Yang setelahnya ada hamzah yang merupakan pokok inti dari kalimat a'jami. Nah, maka di sini dibaca ya, hukum membacanya dalam riwayat Hafiz di sini ketika bertemu dengan dua hamzah, khusus di riwayat Hafiz dibaca dengan tashil. Jadi bukan a'jami, bukan juga a'jami ya, bukan a'jami, bukan a'jami. Bagaimana tashil? Maka tashil datang dengan cara antara a'jami dan antara a'jami. Jadi a'jami. Jadi kaidahnya membaca tashil di sini bukan membaca a dan bukan membaca a, tapi antara keduanya aha. Jadi antara a dan antara a. Jadi jami ya, seperti itu. Baik. Dan ini ya hanya ada satu tashil ya dalam riwayat Hafiz an Asim ya, an Asim. Jadi kesimpulannya bahwa tashil itu di antara hamzah dan alif ya, di antara a'jami dan di antara a'jami ya. Jadi a'jami. Baik, inilah yang ada di riwayat Hafiz an Asim. Kemudian hukum yang kelima, hukum khusus yang kelima yaitu yajibu dhammul ha'i fi qawlihi bima ahada alaihullah. Dalam surat Al-Fatih ayat yang ke-11 ya. Jadi memang aslinya kalau menurut kaidah ya, menurut kaidah haul kinayah di sini ketika ada huruf ha'ud dhamirul mufrad mudzakkar lil ghaib, maka ketika didahului oleh ya atau huruf mat di sini ya, huruf ya, maka aslinya dia adalah hi ya. Kecuali kalau tidak didahului oleh huruf kasr atau huruf ya, maka bacanya hu ya. Kalau kita lihat bima ada alaihu, kenapa dibaca alaihu? Padahal kaidahnya kalau kita lihat sebelumnya adalah alaihi, karena didahului oleh huruf ya yang mati, alaihillah ya, alaihillah. Khusus di ayat ini dibaca alaihullah dalam surat Al-Fatih ayat yang ke-11 ya. Memang seperti inilah simai ketika malaikat Jibril membacakan kepada Nabi Muhammad, seperti ini. Nabi Muhammad membacakan kepada para sahabat seperti ini. Namanya simai. Mungkin tidak ada kaidahnya, hanya yang dinamakan simai. Seperti itulah didengarkan dan sampai kepada kita. Oleh karena itu Al-Quran, belajar Al-Quran, belajar tajwid itu tidak mungkin belajar secara autodidak
Ya, tidak mungkin bisa belajar secara autodidak karena dia harus talaki. Kenapa? Karena ada beberapa cara membaca yang memang tidak pakai kaidah. Tapi ya seperti itulah didengar, itulah salah satu gunanya atau pentingnya belajar dengan talaki, ya. Belajar langsung dengan orang yang pernah atau orang yang punya sanad dan lain sebagainya. Mungkin kalau dari segi materi bisa ya belajar autodidak, ya. Dari segi teori mungkin bisa belajar secara autodidak, namun praktiknya dia harus talaki. Baik. Kemudian yang terakhir yang keenam, ya, iltiqa ununit tanwini bisakin, bertemunya tanwin dengan huruf mati. Ya, atau biasanya di sini disebut dengan hukum nun wiqayah, nun wiqayah. Jadi sebagaimana yang kita telah ketahui bahwa tanwin itu kan merupakan aslinya nun yang mati yang ada di akhir kata yang hanya ada di ucapan namun tidak tertulis nunnya. Ya, baik. Perhatikan. Qala Zamakhsyari mengatakan bahwa wat tanwinu sakinun abada. Dan tanwin itu, ya, nun, tanwin itu memang selalu dalam keadaan mati, ya. Misalkan kita baca kata iwaja, kalimat mustaqimun kan ada tanwin, ya, mustaqimun. Kalau kita tulis diktenya mustaqimun, setelah huruf mim kan ada huruf nun mati, mun. Namun ini hanya ada di lisan saja, tapi tidak ditulis, ya. Tidak ada secara tulisan, tapi secara lisan ada. Memang keadaannya seperti itu, selalu dia mati. Illa an yulaqi sakinan, kecuali ketika tanwin itu atau ketika nun tanwin itu bertemu dengan huruf yang mati, maka dia harus dihidupkan. Karena tidak mungkin ada dua huruf yang mati berdampingan. Ketika ada dua huruf yang mati berdampingan, salah satunya harus dihidupkan. Ya, baik. Fayuksaru bil fil ghalib, maka diharokatkan nun itu, ya, dengan harokat kasroh, ya. Au yudhammu litakhallusi min iltiqa'i as-sakinaini, ya, atau juga di beberapa riwayat dibaca dengan dhammah. Perhatikan contohnya, wa idza ra'au tijaratan aulahwan infaddu. Perhatikan, aulahwan, lahwan, ada tanwin di situ, ya, lahwan, ya, yang kalau kita tulis diktenya huruf lam, huruf ha, huruf waw dan huruf nun mati, lahwan. Namun nunnya tidak tertulis, ya, dia hanya ada di ucapan. Secara tulisannya ditulis dengan tanwin, ya, dua harokat fathah. Setelah tanwin ini ada huruf mati setelahnya. Ada huruf mati, yaitu ada hamzatul wasli. Ya, hamzatul wasl itu kalau di permulaan kata dia dibaca atau permulaan bacaan dia ada, namun kalau misalkan berada di pertengahan kalimat maka keberadaannya seperti ketiadaannya. Kalau kita mau baca bersambung maka keadaannya di tengah kata. Jadi dia tidak dibaca lahwan, ya. Jadi dalam keadaan seperti ini harus nun yang ada di kalimat lahwan ini dimunculkan, dihidupkan dan diberikan harokat kasroh. Maka cara membacanya wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu. Lahwanin faddu. Kenapa? Adanya tanwin, setelah tanwin ada huruf mati. Maka huruf nun yang merupakan asal daripada tanwin di situ harus dimunculkan kembali, ya. Contoh lain, jazaan. Perhatikan jazaan, ada tanwin jazaan yang kalau kita tulis diktenya adalah jim, zai, kemudian alif, kemudian ada hamzah, ya, ada hamzah, kemudian ada nun mati.
jazaan, dan dia secara ucapan nun itu ada tapi dia tidak ditulis, dan dia kembali dimunculkan ketika bertemu dengan huruf mati. Setelahnya ada al-husna, ada hamzatul wasl ya sebelum lam, al ya. Jadi ada huruf mati, maka nun di kalimat jazaan harus dimunculkan ya dengan diberikan harokat kasro, jazaanil husna, dibaca jazaanil husna, atau biasa disebut nun wiqayah ya. Ini di surat Al-Kahfi. Contoh lain misalkan adan al-ula, ada kalimat adan, ada tanwin, setelahnya ada huruf yang mati al-ula ya, al-ula, maka ketika dibaca bersambung adanil ula, nunnya kembali nampak ya. Seperti itu ya. Li'anna tanwina ibaratun an nunin sakinah, karena tanwin itu aslinya adalah huruf nun yang mati, tulhaku akhirul asma'i lafdhan la khattan, yang ada di ujung kata secara lafaz meskipun tidak tertulis ya. Meskipun tidak tertulis. Misalkan contoh lain di dalam surat Al-Ikhlas ya, qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahadun. Ya, ahadun, setelahnya ada kalimat Allah yang dimulai dengan hamzatul wasl ya, dia mati, maka ketika dibaca bersambung maka cara membacanya qul huwallahu ahadunillah, karena aslinya ahadun, ada nunnya di ujung, dan nun ini akan kembali terbaca ketika setelahnya ada huruf yang mati, qul huwallahu ahadunillahus somad. Tapi kalau dia dibaca berhenti atau dengan wakaf maka tidak ada ya, qul huwallahu ahad. Tapi kalau bersambung ahadunillah ya, ini yang disebut dengan nun wiqayah. Baik, mungkin ini yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini, yang alhamdulillah dengan berakhirnya pembahasan di beberapa hukum khusus ini, maka berakhir pula materi tajwid dalam buku panduan kita At-Tabsid lil Burhan fi Tajwidil Quran. Jadi yang kita pelajari ini ringkasan dari buku itu ya. Saya press lagi, saya talkhis lagi sedikit agar lebih mudah untuk dipahami. Baik, barakallahu fiikum wa nas'alullaha an yusahhilana kulla umurina fi nashrid da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Hayya nahtadi doa kifaratul majalis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.